Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari makalah dari tugas kombinatorika yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Darmajit SSI MSI, dan juga kepada teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan dan mengoreksi hasil dari makalah yang telah kita buat. Sebelum kita masuk ke perkenalan dan isi makalah, izinkan saya untuk memperkenalkan judul dari makalah kami, yaitu berjudul Implementasi Kombinatorika pada Algoritma Super Enkripsi sebagai Pengaman Pesan Berbentuk Teks. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akhtar Ali Raihan dengan NIM 205909041111003. Perkenalkan, saya Denis Andre. Perkenalkan, nama saya Levi Latifah. Perkenalkan, nama saya Riko Lambertus. Saya Onemi Aulia Safari Sugiana. Saya Mutiara Nabila. Saya Afifah Nur Amalina Asfa. Perkenalkan, nama saya Hania Wadini Naswa dengan NIM 632301090006. Untuk pokok bahasan pada algoritma super enkripsi yaitu ada pendahuluan, lalu dasar teori, selanjutnya pembahasan, dan yang terakhir penutup. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Kriptografi adalah suatu metode yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan data. Sebuah sandi mempunyai sifat bahwa enkripsi memiliki nilai yang sama dengan dekripsi. Maka dari itu, muncul Playfair cipher yang menggunakan ligature cipher. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses enkripsi pesan teks menggunakan super enkripsi. Lalu bagaimana proses dekripsi pesan teks menggunakan super enkripsi? Lalu bagaimana implementasi super enkripsi menggunakan aplikasi Python? Nah, yang selanjutnya tujuan. Yang pertama, mengetahui proses enkripsi pesan teks menggunakan metode super enkripsi. Yang kedua, mengetahui proses dekripsi pesan teks menggunakan metode super enkripsi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengimplementasian super enkripsi menggunakan aplikasi Python. Adapun manfaatnya, yaitu untuk menjadi sarana pembelajaran dan penelitian mengenai pengaman data berupa pesan teks, lalu menjadi sarana pengembangan keilmuan di bidang matematika terapan. Yang ketiga, menjadi sarana pengembangan aplikasi dalam melindungi privasi pesan teks. Yang keempat, menjadi bahan referensi dalam pengembangan penelitian yang bersesuaian di masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua itu ada dasar teori. Yang pertama itu kombinatorika. Kombinatorika merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari cara perhitungan dan analisis berbagai cara dalam mengatur semua objek-objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan atau perulangan. Nah, kombinatorika ini mencakup permutasi, kombinasi, dan cara lain untuk mengatur pemilihan objek. Khususnya pada kriptografi yang akan kita bahas ini, kombinatorika ini berkaitan dengan aspek-aspek seperti banyaknya kunci yang bisa dibentuk, menghitung berapa banyak kombinasi plain text dan ciphertext yang mungkin, dan menghitung berapa banyak bit dengan paritas ganjil yang ada. Selanjutnya itu ada kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar menghitung itu ada dua, yaitu kaidah perkalian dan kaidah perjumlahan. Yang pertama ini ada kaidah perkalian, rule of product. Kaidah ini digunakan pada saat menghitung jumlah cara untuk melakukan dua tindakan yang terjadi secara berurutan. Nah, misal kita mempunyai n buah percobaan. Masing-masing mempunyai P1, P2, sampai Pn. Ketika semua percobaan dilakukan secara bersamaan, maka jumlah hasil percobaan yang mungkin itu adalah P1 kali P2 kali P6 kali sampai Pn. Selanjutnya itu adalah kaidah perjumlahan, rule of sum. Kaidah ini digunakan saat menghitung jumlah cara untuk melakukan dua tindakan yang saling
eksklusif, tidak bisa dilakukan saat bersamaan. Apabila kita memiliki n buah percobaan, masing-masing mempunyai P1, P2, sampai Pn, ketika hanya salah satu percobaan yang dilakukan, maka jumlah hasil percobaan yang mungkin adalah itu P1 tambah P2 tambah titik sampai Pn. Selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara menghitung barisan berbeda yang mungkin pada saat objek-objek disusun. Nah, pada permutasi ini merupakan bentuk penerapan khusus dari kaidah perkalian. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah apabila terjadi penyusunan sebanyak r objek yang dipilih dari n objek dengan r kurang dari sama dengan n. Nah, banyaknya susunan berbeda dari penyusunan r objek yang diambil dari n objek dilambangkan dengan PNR yang dapat dihitung. PNR sama dengan n faktorial per n kurang r faktorial. Nah, ini kombinasi. Kombinasi dilakukan untuk menghitung berapa banyak cara berbeda untuk memilih kelompok objek dari himpunan objek tertentu. Nah, pada kombinasi ini, objek-objek itu dianggap setara. Nah, misalnya ada ABC, BCA, atau ACB, itu dianggap sama atau satu. Nah, di mana urun objek-objek tidak diperhatikan. Dilambangkan dengan CNR yang dapat dihitung dengan CNR sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Selanjutnya itu adalah pesan message. Adalah suatu data atau informasi yang dapat dibaca dan dimaksud dari informasi tersebut dapat dipahami oleh penerimanya. Pesan-pesan memiliki istilah lain yaitu plain text dan clear text yang berisi data atau informasi yang dikirim melalui saluran telekomunikasi atau yang disimpan dalam media perekam. Nah, untuk pesan ini tidak hanya teks, pesan juga dapat disimpan dalam bentuk gambar, suara, video, dan bekas biner lainnya. Nah, pesan ini merupakan unsur penting dari komunikasi karena pesan ini memiliki bahasa yang mudah dimengerti, sehingga pesan yang disampaikan mudah dicerna oleh komunikan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman. Selanjutnya akan dibahas mengenai definisi kriptografi, mekanisme kriptografi, dan tujuan kriptografi. Yang dibahas pertama adalah definisi kriptografi. Beberapa cara untuk mengamankan data adalah steganografi, watermarking, dan kriptografi. Steganografi adalah ilmu untuk menyembunyikan pesan dalam cara tertentu sehingga tidak ada yang dapat mengetahui pesan rahasia selain pengirim dan penerima. Nah, tapi steganografi itu tidak sama dengan watermarking ataupun kriptografi, yang mana kedua istilah tersebut yaitu watermarking dan kriptografi itu menyamarkan arti dari pesan yang disampaikan, tapi tidak merahasiakan pesan tersebut. Steganografi dan kriptografi sering digunakan untuk menjamin keamanan pesan rahasia tersebut. Dalam buku Emi Setianingsih pada tahun 2016, B. Schneier menyatakan bahwa kriptografi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, ada kripto dan grafia, yang mana ketika digabungkan artinya adalah penulisan rahasia. Apa itu kriptografi? Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari proses merancang pesan yang dikirimkan oleh pengirim, kemudian disampaikan kepada penerima dengan aman. Kriptologi merupakan bagian dari salah satu cabang ilmu matematika yang disebut dengan kriptologi. Selanjutnya adalah mekanisme kriptografi. Sistem kriptografi atau kriptosistem diterapkan dengan cara melakukan sandi pesan sehingga menjadi suatu kode rahasia yang dipahami oleh pelaku sistem informasi. Ada beberapa istilah atau terminologi dalam kriptografi. Yang pertama adalah pesan, plain text, dan ciphertext. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti. Bisa berupa teks, gambar, audio, video, atau bentuk-bentuk lainnya, baik secara digital maupun analog. Pesan bisa berupa teks, yang mana pesan yang berupa teks itu disebut plain text atau clear text. Tapi pesan teks yang tersandi itu disebut dengan ciphertext. Selanjutnya adalah pengirim dan penerima. Mengapa ada pengirim dan penerima?
karena komunikasi ini melibatkan dua pihak atau entitas untuk melakukan pertukaran pesan, sehingga timbullah istilah pengirim dan penerima. Pengirim adalah entitas yang melakukan pengiriman pesan terhadap entitas lainnya, sedangkan penerima adalah entitas yang menerima pesan dari pengirim. Pengirim dan penerima pesan tidak harus berupa manusia, tapi juga bisa dilakukan oleh mesin, komputer, dan robot sehingga sesama manusia dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat. Untuk pesannya disimpan dalam memori, istilah pengirim dan penerima tidak relevan lagi, sehingga pesan yang tersimpan pengirim dan penerima adalah pemilik pesan itu sendiri. Selanjutnya adalah enkripsi dan dekripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu adalah suatu proses penyandian dari plain text menjadi ciphertext. Sementara dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi, yaitu proses pengembalian dari ciphertext menjadi plain text. Yang terakhir adalah cipher, kode, dan kunci. Cipher adalah algoritma kriptografi untuk melakukan enkripsi dan dekripsi, yang tadi sudah dijelaskan, serta dapat diartikan sebagai aturan untuk fungsi matematika yang digunakan pada enkripsi dan dekripsi. Cipher sebenarnya tidak perlu dirahasiakan, tetapi pada masa lampau cipher dirahasiakan oleh pembuatnya. Algoritma kriptografi yang keamanannya terletak pada kerahasiaan algoritma diberi istilah restricted algorithm, yang mana pada zaman dahulu dilakukan oleh sekelompok manusia untuk saling bertukar pesan. Nah, algoritma kriptografi yang keamanannya terletak pada kerahasiaan algoritma dinamakan restricted, terkesan tidak praktis. Sebab algoritma enkripsi dan dekripsi yang dibuat hanya boleh diketahui anggota kelompok dan tidak boleh dibocorkan ke yang lain. Nah, jika salah satu anggota keluar, maka kriptografi itu harus segera diganti dengan algoritma yang baru. Algoritma restricted ini terkesan tidak praktis, sebab algoritma enkripsi dan dekripsi yang dibuat hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok dan tidak boleh dibocorkan kepada siapapun pihak luar. Jika salah satu anggota keluar, maka kriptografi itu harus diganti dengan algoritma yang lain. Nah, ini sesuai dengan pernyataan Kirchhoff yang menyatakan bahwa semua algoritma harus publik dan hanya kunci yang rahasia. Kunci ini digunakan dalam enciphering dan deciphering yang umumnya berupa string pendek atau deretan bilangan. Cipher adalah transformasi karakter ke karakter atau bit ke bit. Dari karakter ke karakter atau dari bit ke bit tanpa memperlihatkan struktur bahasa pesan. Sedangkan kode itu artinya sebagai prosedur yang mengganti setiap plain text dengan suatu kata kode. Misalkan, kereta api datang dikodekan menjadi hutan bakau hancur. Atau bisa juga berupa angka dan huruf yang tidak bermakna. Jadi misalnya, yang tadi kan kereta api datang dikodekan jadi hutan bakau hancur. Dari kalimat yang bermakna, berubah menjadi kalimat yang masih bermakna juga, tapi berbeda. Nah, ini juga bisa kita kodekan menjadi suatu string yang tidak bermakna sama sekali. Atau mungkin sulit dimengerti. Jadi misalnya huruf diganti jadi angka. Kita kasih contoh yang sama. Kereta api datang dikodekan menjadi misalnya 23450, 6543, 78923. Misalnya seperti itu. Jadi ketika kalimat berupa huruf itu diubah jadi angka, itu jadinya string yang sulit dimengerti atau tidak dapat dimengerti. Selanjutnya dikenal pula encoding. Encoding merupakan transformasi dari plain text menjadi kode. Sementara decoding merupakan kebalikan dari encoding, atau dengan kata lain, transformasi dari kode menjadi plain text. Menurut Munir, pada tahun 2006, melakukan encoding dan decoding perlu menggunakan dokumen yang disebut buku kode. Selanjutnya adalah tujuan kriptografi. Dalam kriptografi terdapat beberapa aspek keamanan, yaitu ada 4. Yang pertama kerahasiaan, yang kedua integritas data, yang ketiga autentikasi, dan yang keempat adalah nirpenyangkalan. Yang pertama adalah kerahasiaan atau privacy, yang mana adalah layanan untuk menjaga pesan agar tidak dibaca oleh pihak yang tidak berhak, misalnya dengan menyandikan pesan menjadi suatu ciphertext.
Jadi misalnya ketika kita menginputkan suatu karakter berupa kalimat yang orang kita bisa baca, terus kemudian ketika kita sandikan, kita kodekan, itu menjadi gabungan kombinasi dari angka, huruf, dan simbol. Sehingga ketika pener- penerima pesan yang melihat pesan tersebut itu tidak tahu artinya, sehingga pesan tersebut menjadi pesan yang rahasia. Selanjutnya adalah integritas data atau data integrity. Integritas data merupakan layanan yang menjamin bahwa pesan tetap dalam keadaan utuh. Maksudnya adalah belum pernah dimanipulasi ataupun dimodifikasi ketika melakukan pengiriman. Agar integritas data tersebut terjaga, maka sistem itu harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah pesan tersebut dimanipulasi oleh pihak yang tidak bersangkutan. Realisasi dan pelayanan kriptografi ini adalah penggunaan tanda tangan digital atau digital signature. Pesan yang telah ditandatangani menyatakan bahwa secara tersirat ya, pesan yang dikirim bersifat asli. Kemudian ada autentikasi atau authentication, yaitu layanan yang berkaitan dengan identifikasi yang meliputi identifikasi kebenaran pihak yang melakukan komunikasi dan identifikasi kebenaran sumber pesan. Kedua pihak yang saling berkomunikasi harus dapat mengautentikasi satu sama lain, sehingga mereka dapat memastikan sumber pesan, serta pesan tersebut dapat diautentikasi asalnya apakah memang benar-benar dari pengirim tersebut atau bukan. Oleh sebab itu, layanan integritas data dan autentikasi sumber pesan harus selalu dikombinasikan. Yang terakhir adalah nirpenyangkalan atau non-repudiation. Nirpenyangkalan merupakan layanan untuk mengatasi entitas yang berkomunikasi melakukan tindakan penyangkalan, baik pengirim pesan maupun penerima pesan. Di sini ada satu contoh, misalnya seorang pemilik emas ingin mengajukan tawaran kepada toko emas bahwa ia ingin menjual emas miliknya. Tapi ketika emas itu mengalami penurunan harga secara drastis, sehingga pemilik emas tersebut membantah kalau dia mengajukan tawaran penjualan emas. Nah, hal ini berarti pihak dari toko emas membutuhkan prosedur di penyangkalan untuk membuktikan bahwa pemilik emas yang ingin menjual emas tersebut melakukan tindak kebohongan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai algoritma dari kriptografi. Kriptografi itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kriptografi klasik dan modern berdasarkan dari era penggunaannya. Dengan kriptografi klasik sendiri terbagi menjadi dua lagi, yaitu substitusi dan transposisi. Sementara untuk modern terbagi menjadi simetris dan juga asimetris. Selanjutnya dari kriptografi klasik, untuk penemuan kriptografi itu sendiri terjadi sebelum era komputer melibatkan enkripsi dan dekripsi per karakter dalam pesan secara algoritma. Untuk kriptografi klasik secara mendasar dapat dibagi menjadi dua jenis cipher, antara lain sebagai berikut, yaitu ada cipher substitusi dan juga cipher transposisi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk kriptografi modern itu terdiri dari dua juga, yaitu simetris dan juga asimetris. Berikut untuk skema dari kriptografi simetris dan asimetris kurang lebih sama. Yang awalnya itu adalah kita memiliki sebuah plain text atau teks originalnya. Selanjutnya kita melakukan proses enkripsi dengan sebuah kunci untuk mengenkripsinya. Lalu akan keluar teks baru setelah dienkripsi, itu yang dinamakan dengan ciphertext. Selanjutnya, untuk mengetahui apa arti dari ciphertext, maka akan dilakukan proses dekripsi dengan menggunakan kunci yang sama dan akan kembali ke plain text atau teks originalnya. Teman-teman bisa melihat sendiri untuk skema simetris dan asimetris seperti berikut. Selanjutnya ada yang namanya Playfair cipher, termasuk dalam kategori cipher poligram yang melibatkan substitusi dalam huruf bigram atau kelompok dari dua huruf. Kunci kriptografi tersendiri terdiri dari 25 huruf dengan matriks berukuran 5x5 dengan menghilangkan huruf J dari alfabet. Nah, tapi dalam matriks Playfair sendiri itu tidak hanya huruf J yang dihilangkan. Maksudnya,
ada matriks Playfair yang menghilangkan huruf J, ada juga jenis matriks Playfair yang lain, dia itu menghilangkan huruf Q, dan juga ada matriks Playfair yang menggabungkan huruf J dan I menjadi sebuah huruf. Berikut adalah contoh dari matriks Playfair 5x5. Untuk teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini matriks Playfair yang kita lihat itu menghilangkan dari huruf J dan menggabungkan huruf I dengan J. Nah, bisa teman-teman lihat untuk kuncinya dari Playfair matriks berikut adalah stand. Nah, kuncinya itu bisa dilihat biasanya pada baris awal-awal dari matriks tersebut. Nah, di sini kita menambahkan satu kolom dan satu baris pada matriks Playfair. Ini memang dari aturannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat ada satu kolom ditambahkan SBHOV dan satu baris stand. Di sini ada beberapa aturan sebelum pesan dienkripsi, yaitu kita mengganti huruf J dengan huruf I karena tidak ada huruf J di matriks Playfair. Selanjutnya kita pasang-pasangkan huruf seperti yang sebelumnya disebutkan, yaitu bikin hurufnya berkelompok berpasangan dan juga tidak ada huruf yang sama. Nah, jika ada huruf yang sama, apalagi berdampingan, maksudnya di sini jangan ada huruf yang sama yang berdampingan. Nah, jika ada huruf yang sama dan berdampingan, itu biasanya harus ditambahin huruf X di antaranya. Nah, jika jumlah huruf keseluruhan huruf itu berjumlah ganjil, maka harus ditambahkan huruf Z di akhir. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, ini harusnya huruf Z, bukan huruf X. Berikut adalah contohnya, bisa teman-teman lihat jalan Ganesha 10. Ini kita bikin bigram atau kelompok dua huruf JA, LA, NG, AN, ES, HA, dan seterusnya. Di sini karena jumlah hurufnya itu ganjil, maka kita tambahkan huruf Z. Di sini ada teknik enkripsinya setelah kita membuat hurufnya seperti sebelumnya. Berikut adalah teknik enkripsinya, yaitu dua huruf yang terletak satu baris itu ambil masing-masing. Jika ada dua huruf dari pasangan tersebut itu berada di satu baris matriks yang sama, berarti ambil di sebelah kanannya. Namun jika berada di kolom yang sama, berarti kodenya itu harus ambil di bawahnya. Nah, jika dua huruf ini letaknya beda, baris sama kolomnya beda, berarti matriks tersebut harus huruf pertamanya itu ambil yang terletak pada persimpangan baris pertama, kolom pertama, serta huruf kedua akan digantikan dengan huruf yang berada di sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk oleh ketiga huruf digunakan sejauh ini. Nah, mungkin dari deskripsinya ini agak membingungkan ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke contoh. Di sini ada contoh kalimat yang akan kita enkripsi, yaitu good broom sweep clean. Bisa teman-teman lihat, GO, OD, BR, OX, OM. Karena OO, karena berdampingan, jadinya OM, OX, OM. Ini juga SS, jadinya SX, SW, dan seterusnya. Ini bisa teman-teman lihat proses enkripsinya. Ini saya izin menjelaskan. Untuk misalnya GO ya. GO itu kan berarti, kan tadi kan good brooms GO. GO sama dengan BU. Nah, kita bisa tandain dulu. Yang yang harus kita lakukan pertama kali itu kita tandain. Di sini misal G-nya kan di sini. Baru O di sini. Nah, kita bikin persegi panjang. Berarti kita tarik ambil dari G, sudutnya itu sudut-sudutnya itu G sama O. Berarti dari G ke B ke O ke U. Nah, di sini kita ambil setiap pojoknya. Jika G berarti kan pojoknya itu B. Jika O pojoknya itu U. Berarti kodenya itu untuk GO itu berarti BU. Sama kayak ini. Misal OD. Nah, kita tandain O-nya itu di sini, D-nya di sini. Kita bikin persegi panjang. Lalu kita ambil pojok-pojoknya. O berarti ke U, D berarti ke S. Dan juga misalnya yang di sini, ini ada BR. Jadi kita bikin persegi panjang lagi dari B, karena R-nya cuma di sini nggak sampai pojok, berarti sampai sini aja. Sampai ke kolom keempat. Baru kita bikin persegi panjang. Karena B itu sejajar sama F, berarti dan R itu sejajar sama O, berarti kodenya jadi FO.
Ini teman-teman untuk yang semisalnya dia itu berada di kolom dan baris yang berbeda. Ini misalnya dalam satu kolom sama nih. Misal EX sama dengan KA. Kan E di sini, X di sini. Kan kalau satu kolom itu berarti ambil di bawahnya. Berarti bawahnya E, K. Bawahnya X. Berarti dia kembali ke atas jadi A. Jadi EX sama dengan KA. Begitu juga dengan yang satu baris seperti ini. NA sama dengan DN. N itu sebelah kanannya N itu D. Sebelah kanannya A itu N. Makanya NA itu jadi DN. Nah, setelah itu seluruh huruf yang ada itu digabungkan. Nah, setelah digabungkan, dia akan membentuk kode enkripsi yang kita inginkan. Berarti dari Good Broom Sweep Clean itu akan berubah jadi seperti ini. BU, US, FO, TV, KA, CQ, KIV, UH, AV, dan seterusnya. Selanjutnya, proses dekripsi. Proses dekripsi sendiri itu adalah proses untuk dia mengembalikan yang awalnya dalam bentuk kode jadi ke originalnya. Seperti ini contohnya untuk awalnya kan di sini US. Sebelumnya BU US. Makanya dia jadi US itu kita sebenarnya ini caranya sama teman-teman. Jadi kalau misalnya US berarti U di sini, S di sini. Kita bikin persegi panjang. Lalu kita ambil ininya huruf pojok-pojoknya ini harusnya ada GO-nya ya teman-teman. Ada BU. Jadi tapi kurang di sini. Nah, seperti ini juga FO. FO kita ambil pojok-pojok. Kita ambil huruf F-nya di sini, habis itu O, baru kita bikin persegi panjang, lalu ambil pojoknya. Pojoknya F itu B, pojoknya O itu R. BR. Dan seterusnya sampai terakhir, sampai selesai. Dari hasil-hasil proses dekripsi berikut, kita ambil hasilnya, dan itu akan kembali ke normal. Jadinya Good Broom Sweep Clean dengan kode yang didiagramkan sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal mengembalikan dari aturan sebelumnya, di mana kalau misalnya hurufnya kembar, itu hilangkan X-nya. Dan juga kita hilangkan huruf Z jika hurufnya itu originalnya itu ganjil. Jadi, sekian teman-teman dari proses enkripsi dan dekripsi menggunakan Playfair Zipper. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai relevant shipper. Jadi, apa itu relevant shipper? Relevant shipper adalah metode enkripsi yang digunakan untuk mengaburkan, atau dengan kata lain, menyamarkan teks dengan menggeser karakter ke bawah dan ke atas dalam pola diagonal. Dalam hal ini, karakter di sini bisa saja berupa huruf. Jadi, teknik ini mengandalkan perubahan posisi dan tidak melibatkan penggunaan kunci atau key secara khusus. Untuk mendeskripsikannya, perlu diperhatikan pola pergeseran karakter, karena relevant shipper cenderung memiliki susunan yang sistematis menurut Yusuf pada tahun 2018. Algoritma ini merupakan turunan dari shipper transposisi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Sebagai hasilnya, metode ini disebut juga sebagai shipper transposisi karena pada dasarnya teknik ini melibatkan permutasi karakter-karakter dalam teks asli. Artinya, mengubah urutan karakter dalam pesan teks. Contoh yang paling sederhana pada penggunaan shipper transposisi adalah dengan membalik urutan karakter dalam sebuah kata. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki kata pasuruan. Kata pasuruan apabila dienkripsi menjadi N A U R U S A P. Kemudian yang kedua, apabila kita memiliki kata Malang. Kata Malang apabila dienkripsi menjadi G N A L A M. Jadi, kedua contoh tersebut merupakan salah satu contoh shipper transposisi yang paling sederhana. Selanjutnya, akan diberikan sebuah contoh shipper transposisi yang lebih rumit dari sebelumnya. Jadi di sini sudah diberikan line text, yaitu aku akan lulus tahun ini.
Penulisan plain text ditulis secara horizontal atau mendatar seperti ini, dengan lebar kolomnya tetap. Misalkan diberikan sebesar 5 karakter atau 5 huruf. Kunci atau dengan kata lain, kunci atau key yang dinotasikan dengan huruf K sama dengan 5. Sehingga penulisan aku akan lulus tahun ini bisa ditulis menjadi seperti ini, yaitu aku, an, lulus tahun ini. Dengan kata lain, secara mendatar ini harus memenuhi 5 huruf terlebih dahulu. Apabila sudah terpenuhi 5 huruf, maka huruf selanjutnya itu ditaruh di bawahnya. Jadi ini kan A, K, U, A, K, ini kan sudah 5 huruf. Berarti ini baris pertama sampai baris seterusnya hingga memenuhi penulisan plain text aku akan lulus tahun ini. Nah, kemudian hypertext-nya di sini akan diperoleh dengan pembacaan secara vertikal. Jadi vertikal itu secara menurun seperti ini, di mana ternyata hypertext dari plain text aku akan lulus tahun ini adalah AA, UU, KN, SN, UL, TI, AU, AN, KL, HI. Lalu bagaimana ini cara mendapatkannya? Jadi, sesuai yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa hypertext di sini itu pembacaan secara vertikal, teman-teman bisa melihat di kolom pertama terlebih dahulu, di sini. Jadi kan di sini kolom pertamanya yaitu A, A, U, U, maka ditulis menjadi A, A, U, U. Kolom yang kedua, K, N, S, N, jadi K, N, S, N. Kolom yang ketiga, U, L, T, I, jadi ditulis U, L, T, I. Kemudian kolom yang keempat, A, U, A, N. Di sini A, U, A, N. Kemudian kolom yang terakhir, yaitu kolom yang kelima, K, L, H, I. Jadinya di sini ditulis K, L, H, I. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pada contoh ini, dengan plain text aku akan lulus tahun ini, dengan memisalkan 5 karakter, atau dengan kata lain kunci, atau K, atau K sama dengan 5, memiliki hypertext-nya yaitu AA, UU, KN, SN, UL, TI, AU, AN, KL, HI. Seperti ini, teman-teman. Nah, hypertransposisi mencangkup berbagai algoritma yang berbeda seperti Ralph-Van Shipper, Roth-Shipper, columnar transposition, dan Minkowski transposition, yang masing-masing ternyata memiliki kelebihan yang unik. Oleh karena itu, di sini kami akan memfokuskan untuk membahas mengenai algoritma pada Ralph-Van Shipper. Algoritma tersebut melibatkan penulisan plain text dalam 2 baris terpisah yang berlanjut hingga mencapai end rail. Urutan karakter pada baris atas akan diikuti oleh karakter pada baris bawah hingga seterusnya. Apabila penulisan telah mencapai N, maka lanjut ke baris atas dan seterusnya seperti pola yang berulang. Hypertext di sini dibaca secara horizontal. Nah, untuk lebih jelasnya di sini teman-teman sudah diberikan contoh. Jadi diberikan contoh dengan plain text-nya ini seperti semula, sama seperti sebelumnya, yaitu aku akan lulus tahun ini. Yang perlu teman-teman ingat bahwa pada contoh sebelumnya itu penulisan dari plain text kan dibuatnya secara horizontal atau mendatar, sedangkan pembacaan dari hypertext-nya yaitu dibaca secara vertikal atau menurun. Tetapi pada Ralph-Van Shipper ini pembacaan hypertext-nya itu secara horizontal. Jadi di sini ternyata plain text aku akan lulus tahun ini akan dienkripsi dengan kunci atau K atau K sama dengan 4 dan offset sama dengan 0. Sedemikian sehingga plain text tersebut dapat ditulis menjadi seperti ini. Dan ini merupakan salah satu algoritma Ralph-Van Shipper. Jadi dibuat seperti ini. Nah, untuk offset sama dengan 0 di sini artinya tidak ada yang mendahului huruf yang pertama. Misalkan di sini plain text itu kan huruf pertamanya itu A. Nah, A di sini tidak ada yang mendahului, atau dengan kata lain sebelumnya itu nggak ada huruf apa-apa, nggak ada tanda atau karakter apa-apa. Jadi di sini artinya offset sama dengan 0. Nah, kemudian kunci atau K atau K sama dengan 4 artinya sebanyak 4 karakter atau 4 huruf. Jadi di sini yaitu A, K, U, A. Ini kan huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat, hingga seterusnya. Nah, walaupun di sini ada 2, tapi ini tuh akhir sisa dari penulisan plain text. Jadi tidak perlu dihiraukan. Yang terpenting, kita tuh harus memenuhi 4 karakter terlebih dahulu. Jadi nanti di sini penulisannya aku, A,
akan lulus tahun ini. Nah, maka dari itu, plain text dari aku akan lulus tahun ini pada algoritma relevant shipper memiliki shipper text menjadi AN, TN, KA, LS, AII, UK, UU, HN, ALU. Nah, kira-kira bagaimana cara mendapatkan shipper text seperti ini? Jadi di sini teman-teman bisa melihat seperti ini dulu, fokus ke sini. Jadi kita fokus ke baris yang pertama. Di baris pertama ini kan ada huruf A, huruf N, huruf T, huruf N. Maka shipper text yang awal ditulis dengan huruf yang baris pertama tersebut itu A, N, T, N. Nah, baris yang kedua yaitu K, A, L, S, A, I, I. Maka setelah huruf yang pada baris pertama dilanjutkan dengan huruf pada baris yang kedua yaitu K, A, L, S, A, I hingga seterusnya hingga baris yang terakhir yaitu ALU. Jadi dapat disimpulkan bahwa plain text aku akan lulus tahun ini yang dienkripsi dengan kunci atau K atau K sama dengan 4 dan offset sama dengan 0 memiliki shipper text-nya yaitu ANTN, KAL, SA, II, UK, UU, HN, ALU. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana perbedaan antara penggunaan offset sama dengan 0 atau dengan offset yang memiliki nilai lainnya. Jadi di sini sudah diberikan contoh kembali. Jadi kita masih menggunakan plain text yang sebelumnya, yaitu aku akan lulus tahun ini. Dengan kunci K sama dengan 4 ini masih sama seperti contoh yang sebelumnya, tetapi offset di sini sama dengan 3. Berbeda dari yang sebelumnya yaitu offset sama dengan 0. Maka diperoleh seperti ini. Jadi ini merupakan penggunaan algoritma relevant shipper. Nah, untuk K sama dengan 4 itu masih sama. Jadi ada 4 karakter yaitu atau 4 huruf. Di sini kan A, K, U, A. Ini kan huruf keempat sampai seterusnya hingga akhir. Nah, kemudian offset sama dengan 3. Artinya sebelum huruf pertama pada plain text itu ada simbol atau karakter sebanyak 3 yang mendahulinya. Di sini simbolnya itu tanda titik. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada 1, 2, 3 baru A. Apabila offsetnya sama dengan 4, berarti di sini titiknya 1, 2, 3, 4 baru A. Seperti itu. Nah, sama saja nanti jadi shipper text yang diperoleh dari plain text aku akan lulus tahun ini yang dienkripsi dengan kunci atau K atau K sama dengan 4 dan offset sama dengan 3 yaitu L, UU, KUU, HN, KA, LS, AA, LS, AI, NTN. Sama yaitu dengan melihat baris yang pertama terlebih dahulu. Di sini baris yang pertama yaitu huruf A, huruf L, huruf U. Maka ini di sini ditulis ALU. Huruf yang kedua yaitu U, K, U, H, N. Maka di sini ditulisnya U, K, U, H, N hingga baris yang terakhir yaitu A, N, T. Jadi dapat disimpulkan bahwa plain text aku akan lulus tahun ini yang dienkripsi dengan kunci atau K atau K sama dengan 4 dan offset sama dengan 3 memiliki shipper text A, L, U, K, U, H, N, K, A, L, S, A, I, A, N, T, N. Jadi seperti ini. Nah, biasanya shipper text disusun dalam blok-blok standar dengan panjang sekitar 5 karakter. Jika hasil shipper text ternyata tidak memenuhi panjang karakter yang diharapkan, maka karakter-karakter dummy ditambahkan selama proses enkripsi tersebut. Relevant shipper memiliki keunggulan dibandingkan dengan algoritma lain dalam hal penulisan plain text menjadi shipper text, dikarenakan penulisan bisa dimulai dari berbagai baris yang pada akhirnya meningkatkan kompleksitas dalam proses enkripsi dan dekripsi. Secara umum, algoritma shipper transposisi memiliki kelemahan karena sekompleks apapun permutasi teks yang digunakan untuk mengubah posisi atau susunan teks itu hanya mengubah urutan teks atau dengan kata lain plain text tersebut tanpa mengubah teks menjadi karakter yang berbeda.
Karakter-karakter dalam plain text akan selalu memiliki kecocokan dengan ciphertext tersebut yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu pesan telah dienkripsi menggunakan salah satu algoritma cipher transposisi. Oleh karena itu, upaya untuk memecahkan cipher transposisi tidak perlu sulit jika mencoba berbagai algoritma cipher transposisi yang ada. Selanjutnya akan dibahas mengenai super enkripsi. Secara umum, algoritma kriptografi klasik terbagi menjadi dua, yaitu substitusi dan transposisi. Kedua teknik algoritma tersebut termasuk mudah dipecahkan menggunakan brute force. Apa itu brute force? Brute force merupakan suatu proses memecahkan sandi dengan mencoba seluruh sandi yang memungkinkan ke dalam ciphertext sampai dapat diubah ke dalam plain text. Stalin mengatakan bahwa setengah dari seluruh kemungkinan kunci harus dilakukan percobaan agar dapat berhasil. Karena kedua teknik algoritma tersebut termasuk mudah untuk dipecahkan, maka dikembangkanlah algoritma baru dengan menggunakan gabungan kedua teknik untuk mempersulit algoritma sehingga kunci tidak mudah ditemukan oleh pihak yang tidak bersangkutan. Menurut Arius pada tahun 2008, super enkripsi merupakan sebuah konsep menggunakan dua atau lebih teknik substitusi dan transposisi cipher untuk memperoleh suatu algoritma yang lebih handal atau sulit dipecahkan. Maka dari itu, agar dapat menjalankan teknik super enkripsi ini, tentu diperlukan sebuah pemahaman lebih mengenai teknik substitusi dan transposisi itu. Selanjutnya, super enkripsi dapat dijalankan dengan melakukan enkripsi pesan menggunakan teknik substitusi, kemudian ciphertext yang telah diperoleh dari proses sebelumnya akan dienkripsi menggunakan teknik transposisi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait enkripsi dan deskripsi. Enkripsi itu merupakan suatu hal yang penting untuk kita pelajari dalam kriptografi. Karena dengan kita memahami enkripsi, maka data yang akan kita kirimkan kepada seseorang atau pihak tertentu itu bisa aman. Nah, enkripsi itu merupakan suatu proses pengacakan pesan asli atau plain text menjadi acak atau ciphertext. Sedangkan deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yaitu suatu proses untuk mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Jadi ketika ada pesan asli atau plain text kemudian kita enkripsikan, maka pesan tersebut akan menjadi acak atau ciphertext. Nah, kemudian ketika kita ingin mengembalikan atau menerjemahkan ciphertext tersebut menjadi plain text, maka kita lakukan deskripsi. Nah, enkripsi itu dikatakan kuat ketika pihak yang tidak mempunyai kunci deskripsi itu tidak mampu atau mampu tapi memecahkannya itu dalam jangka waktu yang lama ciphertext-nya tersebut. Namun ketika pihak yang tidak mempunyai kunci tersebut dia bisa memecahkan ciphertext dalam waktu yang singkat, maka enkripsi itu tidak dikatakan kuat. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu cryptanalysis. Cryptanalysis pertama kali diungkapkan oleh William Friedman pada tahun 1920. Namun sebenarnya kata tersebut telah ada sejak abad ke-9 yang ditemukan oleh ilmuwan Arab yang dikenal sebagai Al-Kindi. Nah, teknik yang biasa digunakan Al-Kindi itu disebut dengan teknik analisis frekuensi. Teknik analisis frekuensi ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa di dalam cipher gagal menyembunyikan statistik kemunculan karakter di dalam ciphertext-nya. Misalkan, kita punya huruf E. Pada bahasa Inggris, huruf ini menjadi huruf yang paling sering muncul di dalam kalimat. Jika di dalam ciphertext terhadap huruf yang paling sering muncul, maka kemungkinan besar huruf tersebut di dalam plain text-nya adalah huruf E. Cryptanalysis disebut juga sebagai pembajakan, yang bertujuan untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text semula, tanpa memiliki akses ke kunci yang digunakan. Cryptanalysis berusaha menemukan kunci dan mengungkapkan plain text tersebut, mengasumsikan bahwa cryptanalysis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan, sehingga satu-satunya keamanan sistem kriptografi
terletak secara keseluruhan pada kunci. Dengan kata lain, kriptanalisis mengetahui algoritma enkripsi dan dekripsi secara jelas dan detail. Merahasiakan algoritma kriptografi bukanlah penyelesaian yang praktis, sebab apabila algoritma diketahui oleh pihak lawan, maka kriptografer harus membuat algoritma yang baru lagi. Dengan menjadikan algoritma sebagai konsumsi publik, maka cukup kunci saja yang dirahasiakan. Apabila kunci berhasil dicuri, maka kunci baru dibangkitkan tanpa harus mengganti algoritma. Sehingga tidak heran apabila semua algoritma kriptografi telah dipublikasi dalam berbagai sumber pembelajaran, sehingga siapapun dapat mempelajarinya. Jadi yang harus teman-teman pahami juga adalah bagaimana penulisan dari matriks ini. Jadi ada rumus tuh, jumlah karakter dikali kunci ditambah offset. Jadi kan di sini sudah diketahui bahwa kuncinya atau pin ini kan sama dengan 3, jadi kuncinya sama dengan 3. Terus offsetnya ini bisa teman-teman lihat dari pointernya. Jadi kan dari huruf L sampai huruf I, di situ ada matriks di sini adalah 24 dikali 3, 2. Jumlah matriksnya itu ada 72. Nah, 72 di sini bisa teman-teman hitung di sini kan ada sebanyak 3 kolom, sedangkan ke kanan ini ada 24 baris. Jadi 2, jadi seperti itu. Selanjutnya akan dibahas tentang proses deskripsi pesan teks menggunakan metode super enkripsi. Pada tahap deskripsi ini, kita mengembalikan pesan terenkripsi ke bentuk aslinya, di mana dalam proses deskripsi ini kita akan menggunakan metode relevant shipper diikuti oleh metode flavor shipper. Pada bagian sebelumnya, kita mendapatkan shipper teksnya sama dengan LPTK, TM, GJNY, GFG, PGN, CIN, PE, IVH. Shipper teks tersebut kita ketahui dia terdiri atas 24 karakter dengan informasi kunci sama dengan 3 dan offsetnya sama dengan 0. Untuk melakukan proses deskripsi, kita akan melalui beberapa langkah, di mana yang langkah pertama, kita akan menentukan terlebih dahulu jumlah baris dan kolom matriksnya. Jumlah sama dengan jumlah karakter dikalikan dengan kunci ditambah dengan offset, di mana dari sebelumnya kita ketahui jumlah karakternya sama dengan 24, kunci sama dengan 3, offsetnya sama dengan 0, sehingga jumlah baris dan kolom matriks sama dengan 24 dikali 3 ditambah 0 sama dengan 72. Sedemikian sehingga diperoleh matriks sebagai berikut. Nah, di mana matriks ini terdiri dari 24 kolom dan 3 baris. 24 ke samping, lalu ke bawahnya itu barisnya sama dengan 3, dengan pola diagonal naik turun seperti ini. Selanjutnya, di langkah kedua, kita akan menghitung dan menyesuaikan jumlah karakter pada setiap barisnya. Dari shipper teks tadi, kita bagi menjadi 3 baris, di mana baris yang pertama kita mendapatkan 6 huruf, sama dengan LPTKTM, lalu baris kedua terdapat 12 huruf kedua, yaitu JJN, YG, FG, PGN, CI. Selanjutnya, baris ketiga terdiri atas 6 huruf ketiga, yaitu sama dengan NP, E, I, H. Pada langkah ketiga, kita akan menempatkan karakter-karakter dari shipper teks pada matriks yang didapatkan pada langkah pertama. Cara penempatannya adalah dengan menempatkan karakter secara berurutan pada diagonal naik turun sesuai jumlah baris dan kolom matriks. Nah, di sini kan pada baris pertama terdiri dari 6 huruf yaitu LPTKTM, di mana baris pertama kita akan tulis di sini LPTKTM sesuai dengan pola diagonal yang didapatkan. Lalu baris keduanya terdiri dari 12 huruf yaitu JJ, N, Y, G, F, G, P, G, N, C, I. Lalu baris ketiga terdiri dari 6 huruf yaitu N, P, E, I, H. Jadi ini susunannya sesuai dengan diagonal matriks. Dengan berurutannya ke samping, lalu ke bawah lagi. Sehingga diperoleh hasil plain text-nya adalah L, J, N, J, P, N, P, Y, T, G, E, F, K, G, I, P, T, G, F, N, M, C, H, I. Jadi kalau misalkan menempatkannya itu ke samping secara berurutan, lalu untuk hasil plain text-nya itu sesuai diagonalnya urutannya.
Selanjutnya, langkah keempat yaitu kita akan mengoperasikan dengan menggunakan algoritma Clever Cheaper, di mana hasil dari Renval Cheaper yaitu plain text-nya yaitu LJN GPNPY TGE FKGI PT GV NMCHI. Dengan kunci yaitu ingat orang tua. Jadi kunci ini yang benar-benar penting untuk menentukan deskripsi pada Cheaper text tersebut, di mana di sini matriksnya itu terdiri dari huruf-huruf abjad, di mana di sini ingat orang tua itu kan ada beberapa huruf yang sama, yaitu A, terus juga ada T-nya sama, sehingga yang ditulis di sini yang tidak sama. Jadi misalkan ingat oru. Selanjutnya itu terdiri B, C, D, F, H, J, K, L, M, P, S, hingga Z itu adalah sesuai jumlah abjadnya berurutan. Lalu di sini kan sudah ada A, berarti di sini setelah ingat oru sama dengan B, C, D, E, F, H, I-nya sudah ada di ingat oru, di kuncinya ini, sehingga selanjutnya itu J. Jadi tidak ada yang berulang di dalam matriks A sampai Z ini. Selanjutnya untuk di bagian sini itu ditambahkan sebuah kolom, di mana kolom ini terdiri atas huruf yang sama di kolom sebelah sini. Jadi di kolom sini terdiri dari I, O, D, K, T, lalu ditambahkan kolom ke sampingnya jadi I, O, D, K, T, sama juga. Terus bagian bawahnya, barisnya itu ditambah dengan baris yang ada di atas ini. Yang sebelum ada tambahan kolom, jadi ingat, sehingga di bawahnya juga ingat. Sehingga dari kolom tersebut, kita menggunakan semua kolom tersebut untuk seluruh hasil relevant cheaper nantinya. Di sini kan relevant cheaper-nya yang pertama itu LJ. LJ kita dicari di sini pada matriks ini, L-nya di sini, lalu J-nya di sini, sehingga LJ itu akan sama dengan S dengan E. Jadi dia di sebelahnya. Jadi kan di sini L bersebelahan dengan E, J bersebelahan dengan S, sehingga L itu akan menjadi S, J sama dengan E. Jadi LJ sama dengan SE. Lalu selanjutnya yaitu hasil range cheaper-nya itu sama dengan NJ. Kita cari NJ di sini, N, terus J di sini, sehingga N nanti sama dengan T, lalu J sama dengan E. Jadi dia satu baris dan satu kolom bersamaan. Jadi N ini akan sama dengan T, karena T ini satu kolom dengan J, lalu J itu sama dengan E, karena E ini satu kolom dengan N. Lalu PN dari relevant cheaper-nya itu sama dengan PN, yaitu PN ini akan sama dengan LA, karena P di sini, dia ada satu kolom dengan A dengan dia satu baris dengan N. Jadi A ini merupakan teman satu kolomnya P dan satu barisnya N. Sehingga P ini akan sama dengan L, di mana L ini merupakan teman satu kolomnya N dan teman satu barisnya P. Sehingga P itu sama dengan L dan N sama dengan A. Selanjutnya untuk hasil relevant cheaper-nya yaitu ada PY, di mana di sini kita menemukan P dan Y. Di sini dia akan sama dengan HP, karena P itu akan sebelahnya itu yaitu H, lalu Y itu sama dengan P. Karena kalau misalkan dalam satu kolom yang bersamaan, dia akan naik, yaitu yang di bagian P-nya ini akan sama dengan H, lalu si Y-nya ini akan sama dengan P, karena setelah Y di atasnya itu adalah P. Selanjutnya, kita akan mencari hasil relevant cheaper-nya itu, yaitu TG, di mana T sama dengan G, sehingga T ini akan sama dengan A, G akan sama dengan N. Selanjutnya ada EF, di mana sama kayak tadi PY, yaitu dia bersebelahan ya.
untuk F-nya, sehingga E itu akan sama dengan D, dan F akan sama dengan E. Jadi dia dari E itu sama dengan D, dan F-nya sama dengan E, karena dia dalam satu baris yang sama. Lalu selanjutnya ada KG. KG ini akan menghasilkan, di sini ada K, di sini ada G, karena dia dalam satu baris dan satu kolom yang bersamaan. Sehingga K itu akan sama dengan M, di mana M ini merupakan satu baris K dan teman satu kolomnya G. Sehingga K sama dengan M, G sama dengan I. Lalu ada IP, di mana I akan sama dengan A, karena A ini merupakan teman satu barisnya I dan teman satu kolomnya P. Dan P akan sama dengan K, karena karena K ini merupakan teman satu barisnya P dan teman satu kolomnya I. Sehingga IP sama dengan AK, lalu TG itu sama kayak yang sebelumnya di sini, yaitu sama dengan AN. Karena dia bersebelahan, T sama dengan A, G sama dengan N. Jadi TG sama dengan AN. Lalu selanjutnya ada VN, di mana di sini V akan sama dengan W, karena W ini teman satu barisnya V dan teman satu kolomnya N. Lalu N sama dengan I, karena I itu merupakan teman satu kolomnya P dan teman satu barisnya N. Sehingga VN sama dengan WI. Lalu ada MC itu akan sama dengan SU, karena M ini sama dengan S. Karena dia S-nya itu merupakan teman satu barisnya M dan teman satu kolomnya C. Lalu C sama dengan U, karena U itu merupakan teman satu barisnya C dan teman satu kolomnya M. Sehingga MC sama dengan SU, lalu udah HI, di mana H itu akan sama dengan D, karena D ini merupakan teman satu kolomnya I dan teman satu barisnya H. Lalu I itu akan sama dengan A, karena A ini merupakan teman satu barisnya I dan teman satu kolomnya H. Sehingga HI itu sama dengan DA. Diperoleh hasil plain text-nya yaitu setelah HP-an, D, Mi, A, An, Wisuda. Jadi ini didapatkan dari hasil yang di sini. Misalkan di sini kan VN, berarti di sini Wisuda. Nah, dari hasil plain text itu, kita bisa menjadikan sebuah kalimat yang benar, yaitu setelah pandemi akan wisuda. Sehingga dari proses deskripsi dari hypertext yang sebelumnya, yang terdiri dari 24 karakter tersebut, jika kita lalui dengan metode Venn-Schipper dan juga algoritmanya, itu akan menjadi setelah pandemi akan wisuda. Oke, selanjutnya itu implementasi super enkripsi menggunakan aplikasi Python. Setelah kita mengetahui proses manual dari pembuatan penyandian berpesan berbentuk teks menggunakan algoritma Venn-Schipper and Venn-Schipper, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan program aplikasi untuk mendukung ketepatan dalam penyandian pesan teks. Proses super enkripsi dengan menggunakan algoritma Venn-Schipper and Venn-Schipper dengan tahap pertama adalah dienkripsi dan tahap kedua adalah didekripsi agar hasil pesan teks menjadi seperti semula. Nah, berikut adalah flowchart untuk proses enkripsi dari menggunakan algoritma Venn-Schipper and Venn-Schipper. Jadi pada bagian pertama kita input plain text yang akan kita enkripsikan, dan kemudian kita input juga kuncinya. Setelah itu akan dilakukan proses enkripsi Playfair. Kemudian setelah dari hasil enkripsi ini didapat hypertext dari hasil enkripsi Playfair. Nah, ini masih belum selesai. Nah, kemudian kita input plain text untuk karakter dan jumlah plain text-nya. Kemudian kita input juga kuncinya untuk menentukan jumlah baris. Setelah itu kita input nilai offset-nya. Kemudian akan dilakukan proses enkripsi relevance, dan akhirnya didapat hypertext, hasil akhir hypertext untuk dari hasil enkripsinya ini.
Nah, untuk proses dekripsinya ini kebalikan dari enkripsinya. Jadi kita input ciphertext dari hasil enkripsi sebelumnya, kemudian kita masukkan kunci, itu sama seperti proses pertama tadi waktu enkripsi, kemudian masukkan offsetnya, dan akan dilakukan proses dekripsi relevance. Kemudian dapat plain text tapi masih belum selesai. Kemudian input ciphertext-nya, ciphertext dari hasil enkripsi playfair-nya. Kemudian kita inputkan key kuncinya. Setelah itu akan dilakukan proses dekripsi dan akan didapat plain text, ya, yaitu teks yang semula itu. Nah, ini merupakan hasil runningan menggunakan Python, ya. Di sini ini proses enkripsi, jadi kita masukkan plain text itu contoh misal kata-kata ini setelah pandemi akan wisuda, dan kuncinya itu adalah ingat orang tua. Kemudian kunci penyandian relevansi per itu 3 dan offsetnya itu 0. Sehingga akan didapat hasil enkripsinya itu adalah LPTKTM, JTNY, GFG, PGN, CII, PEIVH. Kemudian untuk hasil dekripsinya kita masukkan hasil enkripsi yang sebelumnya itu yang LPT bla 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 itu. Kemudian kunci penyandiannya itu ingat orang tua. Kemudian kunci penyandian referensi pernya 3, offsetnya itu 0. Nah, dari hasil ini didapat hasil dekripsinya itu setelah pandemi akan wisuda. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Adapun kesimpulan dari materi ini yakni sistem keamanan kriptografi super enkripsi dengan teknik algoritma Playfair Chipper dan Relevance Chipper menjadi sistem keamanan yang sulit untuk dipecahkan. Mengapa sistem keamanan ini sulit untuk dipecahkan? Karena sistem keamanan ini melakukan enkripsi sebanyak 2 kali dan juga melakukan deskripsi pesan sebanyak 2 kali. Kemudian, keamanan super dari enkripsi terletak pada jumlah karakter plaintext yang digunakan, yaitu ketika melakukan enkripsi dengan menggunakan Playfair Chipper, sehingga menghasilkan sejumlah upaya untuk mencari isi pesan, dan dengan Relevance Chipper dengan offset yang seragam dan kunci yang padu agar tidak mudah diretas oleh pihak yang tidak berkepentingan atau yang kerap kita sebut hacker. Kemudian untuk saran dari materi ini yakni disarankan agar penelitian selanjutnya bisa menghasilkan aplikasi yang mampu diterapkan pada Android, iOS, Windows, dan perangkat lunak lainnya. Dan diharapkan untuk menggunakan lebih dari 2 algoritma dalam mengenkripsi dan mendeskripsi pesan. Jadi diharapkan tidak hanya berbentuk codingan saja, namun juga dapat menghasilkan aplikasi yang itu akan bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Dan juga diharapkan menggunakan lebih dari 2 algoritma. Mengapa kita menyarankan untuk menggunakan lebih dari 2 algoritma? Karena agar tidak mudah ditebak oleh pihak yang tidak berkepentingan. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan, jika banyak kekurangan dari hasil makalah maupun presentasi kami. Kami mohon untuk teman-teman dan juga Pak Darmajid untuk membantu kami dalam mengkoreksi dan juga membantu kami untuk
merevisi dari hasil makalah ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Insya Allah kami akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.